Halo, saya Feni Kelistia, NPM 2241108. Akan melanjutkan mengenai materi ke-8 di manajemen keuangan. Net working capital ratio. Net working capital ratio merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja adalah pendapatan bersih, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan ekuitas pemegang saham, penurunan aktif yang tidak lancar. Dan ini rumusnya. Net working capital ratio sama dengan current ratio dikurang current liabilities. Cash flow liquidity ratio. Cash flow liquidity ratio merupakan rasio likuiditas arus kas. Cash flow liquidity ratio ini menunjukkan bahwa jika rasio ini mengalami peningkatan, maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka pendeknya, baik dan sebaliknya. Rumusnya yaitu cash flow liquidity ratio sama dengan cash plus commercial paper plus CFO, current liabilities. Current liabilities cash plus commercial paper plus CFO dibagi current liabilities. Keterangannya, kas yaitu kas, commercial paper itu surat berharga, dan CFO itu cash flow from operating activities, merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage atau utang ekstrim, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Izin ya Pak membalas chat Ibu saya.
Rasio leverage secara umum ada 8, yaitu debt to total assets, debt to equity ratio, times interest earned, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed charge coverage, and cash flow education. Education. Debt to total assets rumusnya yaitu debt to total assets sama dengan total liabilities dibagi total aset. Rumus debt to equity ratio yaitu total liabilities dibagi total shareholders equity. Time interest earned rumusnya yaitu earned before interest and tax atau EBIT dibagi interest expense. Keterangannya, EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak, interest expense itu beban bunga. Lalu cash flow coverage atau aliran kas masuk ditambah depreciation plus fixed cost plus dividen saham preference plus dividen saham preference. Itu rumusnya ya. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio ini biasa disebut sebagai rasio pengelolaan aset. Ya, ini ya rumusnya. Ada inventory turnover. Rasio ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya, cost of goods sold per average inventory. Baik, sepertinya mengenai materi ke-8 ya. Ke-8 ini sampai sini saja. Saya akhiri. Oh iya, untuk materi yang ke-9 nanti segera saya lanjut. Dan materi seterusnya dan materi ke-7 sepertinya cukup sampai di sini. Saya Finikian Setia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.